Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini saya mau ngebahas tentang Bitcoin yang sebelumnya ada penguatan, tapi kok setelah closing weekly kita malah melemah lagi. Saya juga mau ngebahas dari sisi top trader yang kebanyakan saat ini itu lebih banyak yang mengambil posisi long atau beli. Kira-kira kenapa ya para top trader ini lebih banyak yang ambil posisi long? Di minggu lalu saya dan teman-teman member grup Cuan Kripto juga berhasil ngambil entry di bawah banget. Itu saya udah jelasin di video minggu lalu untuk teman-teman member Cuan Kripto. Average entry di 16.100. Masih saya holding sebagian dengan profit yang lumayan bagus. Untuk teman-teman di sini yang mau join ke membership kita, nanti di akhir video dijelaskan ya, karena saya share entry saya hanya khusus untuk teman-teman member Cuan Kripto. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, saya minta tolong untuk teman-teman di sini like dan subscribe ya. Itu gratis dan cepet kok, cuma 3 detik. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar, dan di 10.000 subscriber nanti kita akan adakan giveaway untuk membership Cuan Kripto. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai update-nya. Yang pertama saya mau bahas itu dari tweetnya Charles Edwards ini. Dia berkata The Fed itu mulai berubah arah. Bahasa yang digunakan juga mulai melunak dan mempersiapkan untuk market sesuai dengan jadwal for Q1. Maksudnya kuartal 1 itu dari Januari sampai Maret ya. Dia menambahkan kita punya ultra under value Bitcoin. Maksudnya itu Bitcoin value-nya jauh di bawah harga murahnya. Lalu leverage completely wipe out, maksudnya itu para oknum yang menggunakan leverage di dunia kripto itu sudah mulai tersisih. Dan leverage yang dimaksud di sini bukan trading futures leverage ya, tapi salah satu contoh leverage yang dimaksud adalah kasus FTX kemarin. Dia menggunakan tokennya yaitu FTT, lalu digelembungkan harganya dan digunakan untuk meminjam sekaligus dipinjamkan ke entitas lain. Itu yang dimaksud leverage di sini ya. Dan juga yang ketiga, indikasi berubahnya kebijakan, dan dia menambahkan panggung sudah disiapkan. Ini jadi agak menarik ya, apalagi saya menemukan data Binance Top Trader long short rasionya itu pada saat ini lebih banyak yang mengambil posisi long daripada short. Apa sekarang itu udah mulai kelihatan tanda-tanda bottom marketnya? Ditambah yang dibilang Charles Edwards ini seolah-olah The Fed itu sudah menyiapkan panggung. Dia juga mengquotes kata-katanya Jerome Powell yang kemungkinan besarnya kenaikan suku bunga yang lebih kecil mungkin terjadi di bulan Desember ini. Kita juga ngelihat dari data target rate probabilities untuk tanggal 14 Desember nanti, para pelaku pasar itu hampir 80%-nya cukup yakin The Fed akan menaikkan suku bunga hanya di kisaran 50 basis point atau 0,5% saja, yang sebelumnya dari 0,75%. Bagi saya ini agak menarik ya, tapi yang perlu diwaspadai adalah The Fed pivoting ini. Karena jika The Fed sudah mulai melunak dan market terjadi bull run, itu yang agak bahaya bagi saya ya. Karena secara historical data itu, saat The Fed udah mulai merubah kebijakan, efeknya para pelaku pasar itu sangat euforia di market. Dan saat market mulai euforia, teman-teman paham kan, biasanya saat udah nggak ada orang yang mau beli lagi karena harga ketinggian, itu bisa membuat market crash. Mungkin kurang lebihnya kita lagi ada di tahap antara disbelief dan hope ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Komen yuk di kolom komentar biar kita sama-sama sharing tentang keadaan market saat ini. Kita lanjut sekarang ke technical analysis Bitcoin. Bitcoin sekarang ini ada di 17.000. Sebelumnya kita dapat penguatan, tapi sayangnya dibanting lagi. Dan kalau teman-teman teliti di sini ya, penguatannya Bitcoin itu terjadi pada saat weekend dan market sesi Asia. Ketika market sesi US itu langsung dibanting drop lagi. Bitcoin saat ini sudah diperdagangkan di institusi market Chicago Mercantile Exchange. Rata-rata volume perdagangan saat sesi US itu 7 kali lipat dari sesi Asia dan 10 kali lipat dari sesi London. Jadi teman-teman harus hati-hati tuh dan menunggu konfirmasi apakah saat terjadi pump itu semua market setuju apa enggak. Karena di contoh kemarin itu saat sesi Asia, market Asia setuju pump tapi market US malah ngedump. Itulah pentingnya konfirmasi. Dan kita ngeliat di sini Bitcoin itu bergerak dalam channel, lebih tepatnya ascending channel. Probability untuk menjadi rising wedge juga ada. Bisa dikatakan technical analysis itu sangat subjektif ya, tergantung si analis ngeliat chartnya. Secara rising wedge bisa dikatakan valid karena tertahan oleh support
trendline sekaligus di sini itu terdapat support struktur market time frame lebih kecil. Dan kalau secara ascending channel ini juga valid karena secara probability market akan membuat higher low di kisaran struktur market support sekaligus trendline supportnya. Market itu bergerak dalam struktur ya, membentuk higher high dan juga higher low. Jadi seperti anak tangga. Di sini kita baru ngelihat higher high nih. Kita belum valid menjadikan dropnya Bitcoin tadi di 16.880 sebagai higher low. Karena kita masih butuh konfirmasi lebih lanjut tentang hal itu ya. Kalau kita ngeliat secara time frame 4 jam, di sini kelihatan sebagai bearish divergence yang merupakan tanda momentum buyer itu mulai melemah. Bearish divergence itu indikator yang laggingnya atau terlambat. Dan bagi pandangan saya, dropnya ini belum termasuk dari drop bearish divergence karena itu belum men-take out dari range support sebelumnya. Karena kalau belum men-take out dari range support sebelumnya, itu masih berpotensi membuat higher high lagi dan masih membentuk lower high secara momentum indikator dan bearish divergence masih aktif. Jadi kita masih bisa ngelihat one last push untuk terjadi kenaikan. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, Bitcoin saat ini itu membentuk right angle broadening wedge pattern. Right angle broadening wedge pattern ini merupakan pattern universal, bisa membentuk menjadi continuation pattern maupun menjadi reversal pattern. Kalau secara continuation pattern, targetnya itu setinggi dari jarak support dan resistance per saat terjadi breakout. Dan jika menjadi reversal pattern, targetnya itu setengahnya dari support dan resistance-nya. Bisa dikatakan ini universal pattern. Kalau kita ukur nih, secara gambaran halu aja nih ya, kita berandai-andai. Misalkan terjadi breakout, itu kurang lebih targetnya di kisaran 18.000. Bertepatan 18.000 itu ada resistance. Itu kalau terjadi breakout ke atas. Potensial kenaikan 3,5%. Tapi jika terjadi breakoutnya ke bawah, tinggal dibagi aja tuh 3,5% bagi 2 sekitar 1,75 ya. Targetnya itu di kisaran 16.500, bertepatan di 16.500 juga ada struktur market support. Dan kalau kita ke time frame 1 jam, saat ini itu Bitcoin momentumnya mulai ada kenaikan. Tapi sayangnya sekarang itu di tengah-tengah ya, antara support dan resistance. Bagi saya ini kurang ideal kalau kita masuk per harga saat ini. Dengan resistance terdekat pada saat ini itu secara struktur market ada di 17.100 sampai 17.200, dan resistance terbesar yang dekat dengan harga saat ini itu ada di 17.500 sampai 17.600. Bagi saya sih kalau kita analisis kripto, marketnya yang sangat volatil ini tuh kalau ngelihat dari time frame rendah itu ada banyak sekali noise dan membuat analisis kita ambigu. Jadi lebih enak analisis dari time frame yang lebih besar. Tapi tergantung, itu kan semua kembali lagi ke teman-teman dan gaya tradingnya. Karena kalau kita trading short term, otomatis kita juga memakai time frame kecil dong. Gak ada yang benar dan gak ada yang salah di sini. Tapi itu kembali lagi tergantung style tradingnya gimana. Dan di harga saat ini, jika Bitcoin breakdown dari supportnya di 16.900, ya kita akan next mengejar ke area-area support yang lebih besar, yaitu di 16.700 sampai 16.750. Bertepatan di sana ada support dari trendline rising wedge ini. Ini bisa jadi rising wedge, bisa menjadi ascending channel, tergantung si analis ngeliatnya itu seperti apa ya. Dan sekarang Bitcoin masih membentuk bearish divergence yang aktif. Kalau Bitcoin terjadi drop ya teman-teman nggak usah kaget, selama dropnya masih tertahan di support di kisaran 16.700 itu masih oke banget kok, masih bisa dikatakan wajar. Dan dari statementnya Charles Edwards ini, menurut teman-teman gimana? Apakah mungkin quarter 1 tahun depan itu menjadi bullish untuk stock market dan juga market kripto? Yuk kita sharing di kolom komentar. Dan untuk posisi market, saya juga menyiapkan beberapa posisi, tapi saya hanya sharing ke teman-teman di grup member Cuan Kripto. Di update kemarin saya sharing ke teman-teman grup member, saya mau ambil posisi di market. Sisa posisi minggu lalu masih saya holding, lagi surplus lumayan bagus. Kalau teman-teman di sini mau cuan bareng kita, teman-teman bisa join ke grup membership Cuan Kripto. Itu grup berbayar ya, tapi murah banget, dijamin deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan lebih mahal teman-teman beli air mineral botol kecil per harinya. Di grup kita analisis banyak koin, lalu teman-teman juga bisa tanya jawab sekaligus sharing bareng saya juga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita cuan bareng. Buat yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.